Kembali dalam Road to CNBC Indonesia Awards 2024 Best Regional Bank bersama saya Andi Shalini. Di segmen ini kita akan simak pemaparan terkait capaian kinerja Bank BPD Bali. Dan untuk itu telah hadir bersama kami di studio CNBC Indonesia Direktur Utama Bank BPD Bali, Inyoman Sudarma. Halo, selamat siang Pak Darma, apa kabarnya? Selamat siang Mbak Sasa, sehat selalu Mbak. Sehat selalu Pak Darma, tentunya kita akan menantikan seperti apa sih Pak capaian kinerja dari Bank BPD Bali. Silakan Pak Darma. Terima kasih Mbak Sasa. Selamat siang pemirsa yang kami hormati. Kami dari Bank BPD Bali akan memaparkan kinerja Bank BPD Bali sampai dengan posisi September tahun 2024. Kiranya pertumbuhan kinerja Bank BPD Bali kalau dari sisi pertumbuhan kredit tumbuh 8,13% year on year, dan tentunya ini kita bisa lihat dari pertumbuhan daripada kredit-kredit yang ada, baik itu modal kerja, investasi, dan konsumtif. Walaupun modal kerja saat ini mengalami kontraksi, tapi kita tentunya akan berharap karena Bali baru saja mengalami recovery ekonomi, dan tentunya dari pertumbuhan kredit yang ada, intensitas bunga kredit kita masih bisa tumbuh 11,41%. Dan juga kalau kita lihat dari sisi share kredit yang ada, bahwa pembiayaan kami di saat ini fokus kepada pembiayaan UMKM sebesar dengan share sebesar 50,85% dari total kredit, dengan pertumbuhan kredit UMKM kami sebesar 13,97%. Tentunya pertumbuhan kredit UMKM ini berpengaruh terhadap insentif yang kami dapatkan dari Bank Indonesia, khususnya insentif GWM, yang sampai dengan posisi triwulan ketiga ini kami mendapatkan insentif GWM hampir di 4%. Dan tentunya kita dorong insentif GWM ini untuk bisa menurunkan suku bunga daripada kredit. Kemudian dana pihak ketiga dari Bank BPD Bali bisa tumbuh 14,03%. dengan pencapaian dari target 109,09%. Tentunya ini didukung oleh pencapaian atas dana murah yaitu KASA sebesar 69,48%, dan ini akan berdampak secara langsung kepada suku bunga dasar kredit kita yang sesuai dengan POJK terbaru wajib dipublikasikan secara massal kepada masyarakat, dan tentunya ini menjadi bagian dari pada optimalisasi pendapatan bagi Bank BPD Bali. Kemudian modal inti Bank BPD Bali sampai dengan posisi September sebesar 4,1 triliun, dan aset kita bisa tumbuh di 13,25%, dengan posisi laba kita yang tumbuh sampai dengan September tahun 2024 ini sebesar pertumbuhan 20,22%, dengan laba yang kita dapatkan hampir di 774 miliar. Dan tentunya laba yang kami dapatkan di bulan September ini sudah melewati posisi laba kami di tahun 2023 yang kurang lebih di 738 miliar. Dan tentunya rasio-rasio keuangan yang kita capai sampai dengan posisi September 2024 ini, rasio CAR kita masih mendekati industri di 25,19%, dan rasio ROA kita di 3,62%, dan rasio ROE sebesar 26,19%, dan NIM kita di posisi 6,63%, dan kita bisa menekan daripada cost yang ada. Tentunya BOPO kita bisa kita pertahankan di posisi 64,52%, dan walaupun saat ini rasio LDR kami masih di bawah 70%, tentunya ini disebabkan oleh pertama memang pertumbuhan kredit kami masih di bawah dari pertumbuhan dana pihak ketiga, dan juga adanya potensi daripada recovery terhadap pembiayaan kami, terutama berkaitan dengan kondisi pasca terjadinya COVID-19 di Bali yang terdampak oleh sektor pariwisata. Dan tentunya upaya-upaya yang kita lakukan dan sejalan dengan juga hari ini dan juga bulan Oktober ini merupakan bulan inklusi keuangan. Kita terus melakukan program literasi dan inklusi keuangan kepada seluruh jajaran masyarakat yang ada di Bali pada khususnya, dan kita optimalisasi terus melibatkan seluruh
pejabat daerah untuk bisa kita optimalisasi dalam rangka Bulan Inklusi Keuangan yang di tahun ini mengangkat tema gencarkan yang menjadi program tahunan yang diluncurkan kemarin. Dan tentunya Gerakan Nasional Cerdas Keuangan ini kita optimalisasi mulai dari tingkat PAUD sampai dengan perguruan tinggi. Dan tentunya program-program lain, tentunya program digitalisasi kita optimalisasi. Kami saat ini sudah mempunyai program digitalisasi di bidang perkreditan yang mempercepat terhadap optimalisasi penyaluran kredit dengan program DigiLoan. Dan juga kita juga mempunyai mobile banking yang juga melayani masyarakat untuk mempercepat transaksi terutama UMKM yang tadi porsi UMKM kami hampir 50,82%. Dan di luar itu tentunya kami ditunjuk oleh pemerintah Provinsi Bali sebagai bank untuk pungutan wisatawan asing, PUNGWIS yang setelah berjalan sejak 14 Februari tahun 2024. Tentunya di luar itu program digitalisasi kita lakukan karena Bali merupakan daerah pariwisata dengan kris cross border yang saat ini sudah kita laksanakan pada negara Singapura, kemudian Thailand dan Malaysia. Dan ini mendorong terhadap penciptaan ekosistem baru yang ada di Bali dalam rangka digitalisasi yang lebih masif pada UMKM, terutama di daerah-daerah wisata. Kiranya itu yang dapat kami sampaikan kinerja Bank PD Bali sampai dengan posisi bulan September tahun 2024. Terima kasih Mak Sasa. Terima kasih Pak Dharma atas pemaparannya yang sangat komprehensif. Nanti